Selamat sore, saudara dan saudari yang saya kasihi. Salam sejahtera buat semuanya. Saya Setio Hajat Dewantoro, kembali berjumpa dengan Anda. Dan kali ini saya hendak mengajak Anda merenungkan sesuatu yang sangat mendasar, sangat penting buat masa depan kita bersama sebagai sebuah bangsa. Saya hendak mengajak Anda bicara tentang Pancasila. Pasti di antara Anda ada yang bertanya, kenapa mesti bicara tentang Pancasila? Untuk apa? Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Kita punya tantangan. Bagaimana bisa lepas dari jebakan pesimisme ketika melihat nasib negara kita pada saat ini. Buat orang yang mengerti, termasuk memahami apa yang terjadi di balik layar, sebetulnya memang sangat wajar untuk menjadi pesimis. Ya, sangat wajar kita tidak percaya bahwa kita bisa menjadi bangsa yang betul-betul besar. Kenapa? Karena secara faktual, di semua lini, di bidang politik, bidang ekonomi, bidang kebudayaan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, kita bisa dibilang tengah rusak-rusakan. Ya. Di bidang politik jelas yang terjadi sekarang adalah betul-betul sebuah, ya secara sederhana kita menyebutnya perang pencitraan ya. Jadi orang-orang yang ada di panggung politik adalah mereka yang berjuang mengemas citra baik tentang dirinya agar disukai oleh para pemirsa, oleh rakyat yang nanti akan memilih siapa yang menjadi pemimpin. Tetapi dalam proses ini, karena ini memang sekedar upaya pencitraan, tidak ada keotentikan. Ya. Jadi antara apa yang diungkapkan di depan publik dalam sorotan kamera itu berbeda dengan kenyataan keseharian. Ya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, politik kita tidak lagi menjadi panggung di mana ada gagasan-gagasan yang cerdas. Tidak ada lagi betul-betul pertarungan ideologi untuk memberi solusi buat permasalahan bangsa. Ini telah menjadi betul-betul sebuah panggung pertarungan pragmatis tentang kekuatan uang, kekuatan media, dan tentu saja di balik itu semua yang bermain adalah para kingmaker, para penyandang dana atau para bohir ya. Dan mereka yang ada di panggung itu adalah orang-orang yang kemudian tidak bisa lepas dari skenario yang sudah disiapkan oleh para kingmaker dan para bohir ini. Sangat sulit kita mengharapkan munculnya sosok pemimpin yang betul-betul bisa mendobrak ya, yang betul-betul bisa membawa bangsa kita kepada keberdikarian, kedaulatan, dan betul-betul kemudian nanti rakyat mengalami kesejahteraan. Di bidang ekonomi sama saja. Pembagian kue ekonomi jelas sangat tidak merata. Kalau kita melihat bagaimana hutan, ya, bagaimana lahan tambang, ya pemainnya itu saja, dan yang memedihkan adalah pasti tidak akan lepas dari koneksi dengan kekuasaan. Jadi kita susah memilah seseorang itu sebetulnya penguasa atau pengusaha, karena seringkali ini berkait kelindahan atau memang satu orang bisa menjalankan peran yang double. Problemnya adalah penguasa yang mestinya membuat kebijakan yang adil untuk melindungi rakyatnya, karena dia sekaligus menjadi pengusaha, seringkali justru membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri. Ini berat, ya. Ya, di sektor kesehatan kita sudah sama-sama tahu, ya. Beberapa tahun kita dalam situasi yang sangat berat untuk sebuah masalah yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan cara yang sangat sederhana, ya. Nah, bagaimana kita bisa melampaui semua masalah ini?
saudara dan saudari yang saya kasihi, saya kalau hanya mengandalkan rasionalitas juga akan berada pada titik pesimisme. Saya tidak tahu mesti berbuat apa. Karena idealisme kita pasti akan berbenturan dengan kenyataan. Segala upaya memperbaiki negara dan bangsa ini pasti akan terpatahkan oleh kekuatan yang sangat besar yang tidak bisa dilawan dengan kekuatan rasional kita. Nah, saya bisa tetap optimisme. Itu karena kemudian saya berpijak kepada spiritualitas. Karena saya tekun menjalankan hening cipta, optimisme itu tetap tumbuh. Ada sebuah kesadaran bahwa situasi sulit seperti apapun pasti ada jalan keluarnya. Bahwa masih dimungkinkan negara ini diperbaiki. Bahwa segala keabsurdan yang sekarang disaksikan oleh banyak orang itu pasti ada waktunya untuk berlalu. Dalam kesadaran spiritual ada yang disebut sebagai visi profetik, yang itu memicu perjuangan profetik. Maksudnya apa? Begini, ya. Tuhan yang Maha Esa itu memberikan sebuah gambaran tentang masa depan yang indah. Yang ini sangat niscaya terjadi ketika ada orang yang mau berjuang dengan hati yang murni. Kekuatan besar apapun yang menghadang, itu tetap bisa diatasi ketika orang yang berhati murni ini kemudian ditopang, didukung oleh kekuatan semesta yang tanpa batas. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang bisa konsisten berjuang dengan hati yang murni, dengan ketulusan? Bisakah orang-orang kemudian juga bertransformasi menjadi orang dengan hati yang murni? Bisakah kita memunculkan semakin banyak orang yang rela berjuang, berbakti kepada Ibu Pertiwi dengan ketulusan yang sempurna? Pada titik inilah kemudian jawabannya adalah kita memang perlu kembali kepada Pancasila. Pancasila ini bukan hanya dasar negara. Ya, sebagai dasar negara, maka seyogyanya semua peraturan perundang-undangan harus mengacu kepada Pancasila, tidak boleh bertentangan dengannya. Tidak boleh kemudian ada aturan hukum ya, yang itu bertabrakan prinsipnya, semangatnya dengan sila-sila di dalam Pancasila. Nah, tetapi sisi lainnya adalah bahwa Pancasila juga merupakan jalan spiritual bagi bangsa Indonesia, bangsa Nusantara. Untuk memahami ini, kita perlu mundur ke belakang. Sebagai negara Indonesia, kita memang baru lahir di tahun 1945. Belum terlalu lama. Tetapi kalau kita mengerti bahwa kita adalah kelanjutan dari bangsa Nusantara, sejarah kita sudah merentang panjang, ratusan hingga ribuan tahun ke belakang. Dan sepanjang sejarahnya, kita sudah sering punya yang namanya peradaban yang tinggi, peradaban yang luhur. Jejak-jejak dari peradaban itu tetap bisa kita saksikan hingga saat ini. Anda yang hidup di abad 21 bisa melihat jejaknya berupa candi yang megah di berbagai tempat. Kita juga bisa melihat bersama-sama ada jejak ya, berupa keris, batik, subak, dan banyak hal lain yang itu menjadi semacam penanda bahwa kita pernah punya sesuatu yang agung, bahwa kita pernah punya peradaban yang luhur. Kalau kita lebih spesifik, dengan melihat candi yang bertebaran di mana-mana, setidaknya kita akan mengerti bahwa di masa lalu kita ini punya 5 hal. Karena tanpa 5 hal ini, candi-candi yang megah itu tidak akan terbangun. 5 hal itu apa? 1. Kesadaran spiritual yang tinggi.
Karena semua candi itu adalah mandala, pusat energi kosmik. 2, candi bisa dibangun hanya dengan teknologi yang memadai. Ya. Tanpa penguasaan teknologi kita tidak bisa bangun candi. Jangan berhayal bahwa itu dibuat oleh para jin, ya, tidak mungkin. Itu adalah semacam hoax, ya, yang mengalihkan kita dari pengertian yang sesungguhnya akan bagaimana nenek moyang kita di masa lalu. 3, kita bangsa Nusantara itu punya cita rasa yang tinggi. Kita punya rasa seni yang luhur. Dan tentu saja candi-candi yang megah itu tidak bisa dibangun tanpa kemampuan ekonomi dan stabilitas politik. Nah, saya garis bawahi, kesadaran spiritual yang tinggi itu menjadi fondasi bagi 4 aspek lainnya. Jadi, satu hal kita bisa tegaskan adalah bahwa bangsa Nusantara di masa lalu ketika peradabannya tinggi itu punya kesadaran spiritual yang tinggi juga. Dan bisa dikatakan pada detik ini, inilah satu benteng yang kokoh, yang tangguh, yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Kita masih terlindungi, kita masih selamat sebagai sebuah bangsa dan negara karena ada kekuatan spiritual yang melindungi bangsa dan negara ini. Inilah yang kemudian perlu disadari oleh banyak orang, dan kemudian banyak orang juga perlu hidup dengan kesadaran spiritual yang luhur, yang murni, agar kita bisa mengakses kembali kejayaan yang dulu pernah kita miliki. Nah, dalam hal ini Pancasila adalah jembatan. Jembatan untuk kita semua bisa mengaktifasi, membangkitkan kembali semangat kejayaan, kemampuan, kekuatan terpendam yang selama ini juga tertera di dalam DNA kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ini dirumuskan dengan menggali nilai-nilai luhur dari bangsa Nusantara. Menghayati Pancasila berarti kita menghayati ajaran luhur spiritual bangsa Nusantara. Satu hal perlu juga kita sama-sama pahami, bahwa sebelum ada yang namanya agama-agama sebagaimana yang kita kenali pada saat ini, yang dianggap sebagai agama resmi negara, kita sudah punya jalan spiritual sendiri. Itulah yang kemudian terumuskan di dalam Pancasila. Nah, yang hendak saya tegaskan adalah kita perlu menemukan api dari Pancasila ini. Berdasarkan apa yang kemudian saya mengerti, api Pancasila hanya kita bisa temukan, bisa kita nyalakan di dalam diri kita manakala kita menjalankan apa yang disebut sebagai tradisi hening cipta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bangsa Nusantara yang agung adalah bangsa spiritual. Bangsa yang hidupnya didasari oleh kesadaran yang murni, dipimpin oleh orang-orang yang tercerahkan, yang hidupnya senantiasa ada dalam kesadaran terhubung kepada kekuatan ilahi di relung hatinya. Bangsa kita adalah bangsa yang hidup dalam harmoni. Harmoni antara diri dengan jagat raya, dengan Tuhan yang Maha Esa. Dan dasar semuanya adalah karena bangsa kita mengerti, mengenali tradisi hening cipta.
Hening cipta yang membawa setiap orang bisa masuk ke dalam dirinya. Meniti jalan nafas untuk terhubung kepada diri sejati yang merupakan realitas Tuhan yang nyata di dalam diri, yang merupakan sumber kasih yang paling murni, yang dengan itu semua setiap diri bisa bertransformasi, bisa memberdayakan semua kekuatan yang ada pada dirinya, dan pada saat yang sama bisa setia di jalan kebenaran. Saudara dan saudari yang saya kasihi, pertanyaan yang mendasar buat orang yang hidup di zaman sekarang. Bisakah kita menjadi orang yang setia di jalan kebenaran? Menjadi orang yang rela berkorban. Ya, bukan mengorbankan orang lain. Menjadi orang yang bisa konsisten, tidak melakukan tindakan koruptif. Tanpa kita betul-betul mentransformasi jiwa kita menjadi jiwa yang murni, tentu saja kita tidak bisa melakukan itu semua. Selama kita hidup dengan ego kita, tidak akan bisa kita melakukan sebuah loncatan besar di dalam perjuangan kita. Hanya dengan kita menjalankan spiritualitas yang melampaui rasionalitas, masuk ke dalam diri untuk betul-betul membangkitkan kekuatan ilahi dalam diri, untuk bisa membuat kita hidup dengan kasih yang murni, maka kita bisa menjadi manusia yang berbeda sama sekali. Tahun 45, masih banyak orang yang tulus, masih banyak orang yang rela berjuang demi bangsa dan negara. Bagaimana bisa terjadi? Ya karena memang masih banyak orang yang menekuni spiritualitas. Saat ini, itu yang menjadi problem. Ya, orang kehilangan ketulusan, kehilangan keotentikan, karena tidak lagi mengenali kesejatian di dalam dirinya. Tidak lagi hidup dengan jati dirinya. Maka inilah sesuatu yang kemudian dianggap penting oleh Mrs. Soekarno lewat rumusan trisaktinya. Pertama-tama, kalau kita mau jaya, kita memang harus kembali kepada budaya yang sesuai dengan jati diri. Apakah ini? Tentu saja jawabannya, ini adalah budaya Pancasila. Kita harus betul-betul kembali kepada Pancasila, dan Pancasila itu menjadi karakter yang dominan pada diri kita. Dan nilai-nilai Pancasila ini kemudian betul-betul ternyatakan dalam keseharian kita. Tapi kita tidak bisa mencapai tataran ini tanpa menjalankan hening cipta. Ya. Hanya dengan betul-betul kita hening cipta, kesadaran akan ketuhanan, kemanusiaan, sungguh-sungguh akan bangkit di dalam diri kita. Ini adalah renungan buat kita semua. Selamat betul-betul mengkaji isu yang penting ini. Dan biarlah Anda semua menemukan kebenaran yang sejati. Terima kasih.